Baiklah, kali ini kita masuk pada materi ke-18 yaitu pengenalan dan praktikum protokol komunikasi HTTP request. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan intermedia. HTTP adalah dasar dari World Wide Web atau WWW yang digunakan untuk memuat halaman web menggunakan tautan hypertext. Saat ini HTTP sudah banyak berkembang sehingga memiliki banyak kegunaan, yaitu tidak hanya untuk mengambil dokumen hypertext tetapi juga gambar dan video atau untuk mengirim konten ke server, misalnya formulir HTML. Sejarah dari HTTP yaitu pertama kali digunakan sekitar tahun 1990. Pada saat itu protokol HTTP yang berkembang adalah versi 0,9. Saat itu HTTP hanya bisa menggunakan transfer data dengan data mentah yang dikirimkan dan tidak bisa melihat tipe dari dokumen itu sendiri. Tahun 1996 muncul versi 1.0. Terdapat perubahan yang bertujuan untuk memfasilitasi tipe dokumen yang akan dikirim beserta dengan encoding yang digunakan dalam pengiriman data dokumen tersebut. Tahun 1999 HTTP versi 1.1 terdapat perubahan untuk memfasilitasi proxy, cache, dan koneksi yang persisten. Tahun 2015 sampai HTTP versi 2.0 diterbitkan yang mendukung keamanan dengan TLS atau Transport Layer Security. Tahun 2018 HTTP versi 3.0 dengan menggunakan protokol UDP atau User Datagram Protocol. Cara kerja HTTP yaitu HTTP membantu user dalam mengakses berbagai web resource seperti halaman website, dokumen, video, dan lain-lain pada web server. User menggunakan browser agar dapat mengakses berbagai macam resource di dalam web server dengan menggunakan URL. Protokol HTTP membantu koneksi yang membantu user untuk web server dengan URL tersebut. Contoh penggunaan HTTP adalah saat kita mengunjungi http inobot.co.id blog monitoring suhu air tambak gudang berbasis IoT, maka melalui URL tersebut protokol HTTP bertugas untuk mengirimkan permintaan request dan memberikan respons dari request URL yang diberikan. Contohnya seperti menghapus, memperbarui, dan atau mengganti file yang ada di dalam server. HTTP request merupakan aktivitas di mana klien meminta data kepada server melalui alamat URL tertentu. Biasanya proses request dilakukan oleh klien melalui web browser seperti Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lain. Sistem HTTP response merupakan sebuah aktivitas di mana server memberikan jawaban terhadap request yang dikirim oleh klien sebelumnya. Respon yang diberikan oleh server setelah mengirimkan data yang diinginkan adalah mengirimkan status line atau response header. Berikut ini adalah beberapa status header. Yang pertama, status X artinya request dari klien diterima server dan dilanjutkan dengan memberikan tindakan selanjutnya dari klien. 2XS artinya server berhasil merespon permintaan klien. 3XS artinya adanya redirection atau pengalihan permintaan klien. 4XX artinya error pada silence sehingga server tidak dapat membaca dan memproses permintaan klien. 5XX artinya terdapat kesalahan internal, biasanya berasal dari kesalahan pada database server. Pada Internet of Things, HTTP atau HTTP dapat digunakan sebagai salah satu protokol permintaan pengiriman data ke server maupun pengambilan data ke server. Kita akan mempraktikkan request data ke server dari ESP32 menggunakan simulator WUI. Nah, kita di sini menggunakan Blink ya. Caranya dengan buka website Blink di https://blink.io, klik start free untuk mendaftar, masukkan email, buka emailnya untuk konfirmasi, kemudian login menggunakan akun yang sudah dibuat. Jadi pertama-tama kita harus memasukkan email kita, kemudian klik centang, kemudian sign up. Nanti kita bakal muncul di email untuk verifikasi, kemudian kita masukkan password dan akhirnya kita dapat login menggunakan akun yang telah kita buat. Nah, kemudian klik menu templates, klik add new templates untuk membuat template baru. Isikan nama template, hardware-nya adalah SP32. Kita menggunakan SP32, connectionnya yaitu WiFi, masukkan deskripsi. Ini opsional, terserah. Kemudian klik done. Oke, kita bisa langsung coba ya. Nah, ini ada tadi setelah kita isi namanya menggunakan namanya DHT11, hardware-nya menggunakan SP32, koneksinya adalah WiFi, dan ini deskripsinya yang telah ditulis tadi. Maka tampilannya template yang telah dibuat akan seperti ini ya. Di sini ada menu info, metadata, data streams, events, automation, web dashboard.
Dan mobile dashboard ini merupakan Blink tapi menggunakan aplikasi Android ya. Nah, kita menggunakan web dashboard. Di sini kita bisa kita lihat di sini ada beberapa widget. Namun ada beberapa widget juga yang kita harus upgrade menjadi premium, yaitu kita harus membayar untuk dapat menggunakan widget-widget tertentu ini. Kemudian perhatikan pada firmware configuration terdapat template ID yang nanti kita akan gunakan pada kode program. Masuk ke menu data streams, klik add new data stream, pilih virtual pin, masukkan nama data pin V0, unit adalah Celsius, max yaitu 100, klik create, klik save, pojok kanan atas data stream berhasil dibuat. Kita masuk ke menu data streams. Ini sebelumnya kita buat suhu. Ini saya sudah ada, coba kita hapus. Kemudian kita buat new data stream ya, yang baru tadi virtual pin, kemudian namanya kita ganti menjadi suhu, pinnya menggunakan V0, tipe datanya kita ganti menjadi double, unitnya satuannya kita menggunakan Celsius, kemudian maxnya kita ganti menggunakan 100, desimalnya tetap menggunakan format desimal yang 2 angka di belakang koma. Kemudian kita create, kita save. Nah, ini kita sudah mempunyai data streams-nya. Kemudian konfigurasi Blink, masuk ke menu search, klik add new device untuk menampilkan device baru, pilih from templates, pilih template DHT22, masukkan nama device dan klik create. Nah, konfigurasi Blink, kita pilih widget yang kita inginkan, misalnya jauh dan drag ke tengah. Klik setting pada ghost yang ditambahkan, pilih data stream yang sudah dibuat yaitu suhu, klik save and apply pada pojok kanan. Oke, kita ingin menambahkan widget ya, kita ke web dashboard. Contohnya kita menggunakan gauge, kita setting. Data streamnya tadi menggunakan suhu yang V0, kemudian kita save. Ini dia sudah muncul ya. Kemudian kita masuk pada Walkway, kita masuk pada laman Walkway. Ini dia, klik my projects, kemudian kita buat new projects menggunakan ESP32. Ini dia sudah muncul. Tambahkan device yaitu DHT22. Hubungkan pin PCC dengan 3 volt, ground dengan ground, dan ini menggunakan pin D15 ya. Baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk memprogram. Kita masukkan program. Ini saya masukkan program yang sebelumnya sudah saya tulis. Masukkan program. Kita coba simulasi. Jika misalnya muncul error seperti ini, build file pilot, berarti kita belum memasukkan library ya. Masukkan dulu library-nya. Core adalah billing ESP32. Coba masukkan, kemudian DH masukkan, apakah sudah bisa? Baik, masih ada yang kurang yaitu DHT SP. Coba kita cari.
Oh iya, ini dia, coba apakah dapat di run. Loading. Ya, ini udah bisa berhasil di run ya. Jadi ketika sudah berhasil di run, maka nanti di dashboard atau di tampilan web dari Blinknya kita dapat melihat ya, bahwasanya dia menampilkan informasi dari simulasi di Walkway, yaitu pada sensor DHT dua-duanya dapat dilihat di widget yang tadi kita buat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada challenge ya, tambahkan pembacaan kelembapan pada dashboard Blink. Jika ada waktu bisa ditambahkan tombol pada dashboard untuk kendali LED. Baik, itu dia materi ke-18. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya.